Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Nurul Mufidah selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan mengenai salah satu tantangan besar yang ada di bangsa kita, yaitu di bidang kesehatan. Pertama, saya akan menyebutkan kelemahan dari bangsa kita ini di bidang kesehatan, yaitu bangsa kita saat ini menghadapi tantangan besar dalam bidang kesehatan. Salah satu kelemahan utama adalah rendahnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya angka stunting dan gizi yang buruk. Jadi, adanya penyakit menular seperti TBC dan malaria, serta belum meratanya pelayanan kesehatan di berbagai daerah, seperti daerah terpencil dan perbatasan. Untuk yang kedua, saya akan membahas dampak negatif jika tidak diatasi. Oke, apabila masalah ini tidak segera kita atasi, dampaknya akan sangat serius. Pertama, kualitas sumber daya manusia akan terus tertinggal. Karena anak-anak yang mengalami gizi buruk beresiko mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Kedua, angka produktivitas tenaga kerja akan menurun. Karena masyarakat yang sakit tidak bisa bekerja dengan optimal. Yang ketiga itu beban negara akan semakin berat karena meningkatnya biaya pengobatan dan asuransi kesehatan. Dan yang tidak kalah penting yaitu bangsa kita akan kesulitan bersaing dengan negara lain dalam menghadapi era globalisasi. Oke, untuk ketiga saya akan membahas tentang kebijakan atau langkah strategis ya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah merancang sejumlah langkah strategis, diantaranya yaitu pertama, ada peningkatan layanan kesehatan primer melalui penguatan puskesmas, rumah sakit daerah, serta penambahan tenaga medis dan tenaga kesehatan di pelosok negeri. Yang kedua itu program nasional pencegahan stunting dan gizi buruk, dengan memastikan ibu hamil dan balita mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan edukasi gizi yang benar. Yang ketiga itu peningkatan akses layanan kesehatan yang terjangkau, termasuk pemerataan distribusi obat, vaksin, dan peralatan medis modern ke seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, yang mengajak seluruh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga teratur, mengurangi konsumsi makanan yang tidak sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang kelima itu kerjasama lintas kementerian dan lembaga, misalnya dengan Kementerian Pendidikan, Edukasi Kesehatan di sekolah, serta Kementerian PUPR untuk membangun sarana air bersih, sanitasi yang layak. Oke, yang keempat itu kita mengaitkan dengan Pancasila. Langkah-langkah ini tidak bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Melalui sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita memastikan bahwa setiap warga Indonesia negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Terus, melalui sila ketiga, Persatuan Indonesia, kita menekankan pentingnya gotong royong antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan bangsa yang sehat. Dalam melalui sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berkomitmen agar fasilitas kesehatan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat kota besar, tetapi juga menyentuh pelosok desa yang terpencil. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kesehatan adalah modal utama pembangunan bangsa. Dengan masyarakat yang sehat, kita bisa melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, produktif, dan siap membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan, karena sehat adalah tanggung jawab kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.